Ketika pertama kali keluar, laptop ini harga SRP-nya 6 jutaan. Dan laris banget sampai goib harganya bisa tembus 8 juta dulu. Bahkan saya dulu dipinjemi sama brand ini, terus saya akhirnya memutuskan untuk beli juga. Karena ikut keracunan. Dan sekarang saya akan ceritakan pengalaman saya menggunakan Infinix Xbox One. Kenapa dulu saya keracunan dan akhirnya memutuskan untuk membeli laptop Infinix X1 ini? Karena di harga 6 jutaan, kalau dibandingkan dengan brand lain, ini secara spesifikasi udah oke banget. Harganya 6 jutaan, dia pakai Intel Core i3, RAM-nya 8GB dual channel 3200 MHz, SSD-nya 256 GB NVMe dengan speed sekitar 2000-an Mbps. Di brand lain yang kalau nggak salah sekitar 2 minggu berikutnya ngeluarkan juga, yaitu Redmi Book, dia memang pakai RAM 8GB, cuman untuk SSD-nya dia pakai SATA. Harganya mirip-mirip. Jadi kalau SATA itu ya speednya sekitar 500 Mbps. Terus yang bikin saya sangat-sangat kepincut dengan Infinix ini adalah layarnya. Karena layarnya Infinix X1 yang SKU Core i3 ini ya, dia udah menggunakan resolusi Full HD, panelnya IPS dan color game mode-nya. Kalau di websitenya Infinix diklaim 100% sRGB. Cuman ketika kita cek pakai Spider Data Color, menurut Spider Data Color ya, color game mode-nya ada di 94% sRGB. Ya, it's okay lah ya, paling nggak dia udah di atas 90-an persen sRGB. Karena lawannya yang harga 6 jutaan juga, si Redmi Book, dia memang resolusinya Full HD tapi panelnya pakai TN. Jadi kalau secara spesifikasi, Infinix X1 ini di harganya yang 6 jutaan udah BBJS banget lah. Dan sekarang saya lihat pasarannya juga udah mulai stabil, ada di range 6,9. Karena dulu itu bisa tembus 8 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Selain spesifikasi, untuk fitur-fiturnya juga udah BBJS banget di kelasnya. Udah mirip banget dengan Ultrabook. Keyboardnya udah backlit, dan kalau kalian inget di versi yang dipinjemi dulu, saya komplain tentang backlit keyboardnya yang fontnya nggak transparan. Jadi kalau nyala, fontnya nggak ikut nyala. Yang nyala cuman bagian pinggirannya aja. Di versi yang saya beli sendiri ini, yang warna silver, dulu itu kalau nggak salah warna merah, sekarang fontnya itu transparan. Jadi kalau misalkan backlit-nya kita nyalakan, fontnya ikut nyala juga. Entah ini udah diperbaiki atau yang versi dipinjemi itu belum versi final. Untuk audionya juga nggak kaleng-kaleng. Dia udah pakai audio dari DTS yang suara bassnya lembut dan akustiknya juga renyah. Terus untuk build quality-nya juga udah solid. Bahannya pakai full aluminium, mirip seperti Acer Swift 5. Feel-nya ketika dipegang juga mirip. Bobotnya juga ringan dengan 1,48 kg dengan ketebalan hanya 16,3 mm. Baterainya awet, klaimnya sih 13 jam. Cuman dari pengalaman saya pakai browsing dia bisa tahan sekitar 9 jam 20 menit. Dan enaknya di Infinix ini casnya pakai Type-C dengan adapter 65 watt. Jadi sering juga saya gunakan adapternya ini untuk ngecas device lain yang juga sudah support Type-C. Contohnya biasanya sering saya gunakan untuk ngecas iPad Pro. Jadi kira-kira itu tadi adalah highlight dari Infinix X1. Nah, sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya setelah menggunakan Infinix ini sekitar ya bisa dibilang hampir 6 bulan lah ya. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ada di video pertama dulu. Jadi di situ udah banyak pengalaman dan juga pertanyaan dari kalian. Akan saya jawab juga di video ini. Kalau saya lihat dari beberapa komen di video yang kita review pertama dulu, banyak yang mengeluhkan masalah WiFi. Katanya WiFi-nya itu paling lelet kalau misalkan dibandingkan dengan laptop lain atau smartphone lain padahal pakai router yang sama. Untuk unit yang saya pegang ini jujur aja nggak ada masalah ya, dan udah coba juga saya bandingkan dengan laptop yang lain pakai router yang sama. Speednya pun mirip-mirip, nggak ada perbedaan sama sekali. Dan ada komen juga yang bilang kalau misalkan udah di-update Windows, di-update driver, beres. Jadi buat kalian yang mungkin bermasalah di WiFi, bisa coba juga untuk update driver WiFi-nya. Terus banyak yang komen masalah harga. Memang Infinix ini awal keluar harganya gila banget ya, karena ketika brand lain i3 itu bisa tembus 7-8, dia mau kasih harga 6 jutaan aja, dan dulu tembus 8 juta. Tapi sekarang saya lihat harganya udah stabil di kisaran 6,5 sampai 6,9 lah. Link pembeliannya di deskripsi. Terus juga banyak yang tanya mengenai aktivasi Microsoft Office 365-nya. Apa bedanya dengan OHS 2019? Bedanya kalau OHS itu kita belinya permanen, jadi nggak subscription. Dan biasanya untuk laptop-laptop sekarang yang resmi ya, biasanya itu udah ada OHS. Kekurangannya memang di Infinix ini dia nggak ada OHS. Jadi kita dikasih Office 365 trial, dan anggap aja itu nggak ada. Karena kalau misalkan trial, kita bisa register sendiri di Microsoft
laptopnya dan kita juga bisa dapat trialnya. Jadi untuk Office ya kita anggap aja dia nggak ada. Kalau untuk bedanya antara Office 365 dan juga OHS, karena Office 365 ini modelnya subscription atau langganan. Jadi kalau misalkan ada update, kita akan dapat update secara terus-menerus selama kita berlangganan. Terus juga ada CS-nya dan kita juga dapat OneDrive atau cloud dari Microsoft. Terus juga ada yang ngalamin ketika laptopnya dicas nyetrum. Iya sih ya, ini saya juga beberapa kali ngalamin. Jadi kalau misalkan saya lagi cas terus kondisi telapak kaki saya ini telanjang, nggak pakai sandal dan saya laptopan nggak di karpet, dia memang nyetrum karena memang bahan material dari Infinix X1 ini full metal, full aluminium. Baik di bagian armrest, di bagian base bawahnya ini aluminium, dan aluminium itu gampang banget mengalirkan listrik. Memang kelebihannya secara feel dia akan lebih adem. Cuman kekurangannya kalau misalkan listrik di rumah ngeground, ya dia jadinya nyetrum kalau misalkan ketika dicas. Solusinya kalian bisa laptopan tanpa menyentuh lantai secara langsung. Kalau memang harus menyentuh kakinya ya, harus menyentuh lantai secara langsung, kalian bisa pakai sandal atau dialasi karpet. Jadi biar nggak nyetrum. Terus ada yang tanya juga mengenai tombol powernya atau tombol on off-nya. Katanya agak sulit untuk dinyalakan. Untuk unit yang saya bahas ini, ketika di sleep itu harus ditahan biar dia nyala. Tapi kalau misalkan ketika dia mati, nggak kondisi nge-sleep, tekan sekali aja dia udah nyala kok. Dan ini kita bisa atur juga settingannya di control panel. Jadi untuk mungkin ada beberapa juga yang ngalamin seperti yang komen, kalian bisa share di kolom komentar ya. Siapa tahu cuma beberapa aja atau gacha lah istilahnya. Dan ada banyak banget pertanyaan mengenai performa. Terlebih lagi pertanyaan performa untuk digunakan ngegame. Dan tanyanya itu langsung nembak ya. Bisa Dota 2 gak? Bisa Valorant gak? Bisa GTA 5 gak? Dan langsung aja kalian lihat untuk benchmarknya. Lanjut ke pertanyaan lain, ini dari Suibian ya nama username-nya, dan pertanyaannya menurut saya bagus. Ini kan laptop baru ya, laptop baru dari Infinix yang baru pertama kali resmi masuk ke Indonesia. Service centernya gimana? After sales-nya gimana? Karena brand-brand baru gini ya agak-agak takut kalau misalkan kita beli. Dan untuk distributor resmi yang memasukkan Infinix ke Indonesia ini namanya adalah Sinex Metro Data. Kemarin saya tanya untuk service centernya dia ada di mana, dan saya dikasih beberapa alamat. Jadi buat kalian yang mungkin deket ya, kalian bisa langsung lihat di sini untuk beberapa alamatnya, dan alamat saya tinggal itu kebetulan nggak ada ya, paling deket itu ada di Surabaya. Cuman Malang Surabaya sekarang pakai tol itu 1 jam, jadi ya it's okay lah. Terus ada yang tanya juga mengenai webcamnya. Webcamnya katanya ngeblur ya. Kalau untuk unit yang punya saya ini nggak ngeblur sih ya. Ini cuman memang agak sedikit noise, jadi ya resolusinya 720p standar aja. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic-nya dari Infinix. Kalau misalkan kalian nggak pakai mic eksternal, kira-kira seperti ini suaranya. Dan webcamnya kalau punya saya sih nggak ngeblur. Mungkin kalian bisa lapin dulu untuk kameranya, mungkin dia kena udara lembab atau mungkin kena debu, jadi siapa tahu beres. Atau bisa diupdate dulu drivernya. Dan yang punya pengalaman webcam blur juga bisa tulis di kolom komentar biar Infinix nanti bisa berbenah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ali Arif. Katanya bisa dicas pakai DC-in nggak? Ada ya, dia ada portnya di sini. Jadi di sebelah kirinya ini ada input power, HDMI, USB Type A, 2 buah USB Type C yang support power delivery dan juga DisplayPort. Jadi kalau untuk kita pakai adapter bawaannya, kita ngecasnya di sini. Cuman kita nggak dapat di dalam paket pembeliannya itu nggak ada adapter untuk DC-in. Bisa dicas tapi saya belum coba ya karena dia ada portnya. Apakah bisa atau enggak saya belum coba karena dia nggak ada DC-in-nya dan saya nggak punya colokan yang cocok dengan ini. Dia agak kecil gitu.
Terus di sebelah kanannya ada Kensington lock, ada 2 buah USB Type A, audio jack, dan juga slot SD card. Terus nyambung ke pertanyaan berikutnya mengenai adapter. Ada yang tanya adapternya ini bisa untuk ngecas smartphone nggak? Asalkan smartphone-nya pakai Type C, ya bisa. Apalagi yang tanya itu smartphone-nya 65 watt support fast charging-nya. Kayaknya itu HP gaming ya. Kalau misalkan supportnya cocok, ya ngecasnya malah lebih cepat. Cuman kalau smartphone-nya support fast charging-nya 30 watt gimana? Tetap nggak apa-apa karena yang masuk ya tetap 30 watt. Tergantung dengan support fast charging smartphone-nya. Gak bakal rusak juga karena HP sekarang itu chipset baterainya udah bagus-bagus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Support Windows 11 gak? Kalau dari spesifikasinya dia support, dan ketika saya coba Windows Update pun juga ada notif kalau device atau laptop ini sudah bisa pakai Windows 11. Cuman kalau kalian tanya apakah siap di upgrade, sekarang belum bisa ya. Jadi Infinix X1 ini belum kebagian untuk update Windows 11. Mungkin beberapa bulan ke depan. Jadi itu tadi adalah pengalaman-pengalaman dari kalian dan saya cocokkan dengan pengalaman saya. Cuman saya mau nambahin ya untuk input device-nya, karena sekarang kan saya itu udah jarang edit ya. Yang edit itu udah ada editor, jadi sekarang itu saya lebih ke script writing. Dan biasanya memang saya gunakan Infinix ini untuk script writing. Masalahnya untuk input device-nya, menurut saya untuk Infinix ini travel distance-nya terlalu pendek. Dia pun juga nggak terlalu tactile, jadi agak kurang nyaman kalau misalkan digunakan untuk ngetik. Walaupun memang poin plusnya dia udah backlit, jadi kalau misalkan saya lagi di kamar nggak pengen lampu nyala bisa membantu. Cuman feel-nya aja yang kurang nyaman. Terus untuk trackpad-nya juga, kalau secara dimensi dia lebar besar kalau misalkan digunakan untuk Windows Precision Driver-nya nyaman kalau misalkan tanpa mouse. Cuman tombolnya ini kayak double click gitu. Jadi kalau misalkan diklik itu kayak kayak cetak gitu. Kayak double klik, walaupun memang ketika diklik dia cuman satu kali aja ke registernya, jadi cuman satu klik aja nggak double klik. Cuman feel-nya itu kayak double klik. Ya menurut saya sih kurang nyaman aja, jadi semoga ke depan bisa dibenahi. Atau ini cuma laptop saya aja atau oknum saya aja. Jadi buat kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya bisa tulis di kolom komentar. Kalau untuk kendala lain jujur aja saya belum nemuin ya, karena memang yang saya punya ini adalah SKU yang Core i3 bukan yang Core i7. Jadi yang Core i3 ini ya saya gunakan untuk browsing, untuk scriptwriting, untuk tabulasi data di Excel, dan kalau digunakan untuk multitasking enak karena RAM-nya udah 8 GB. Jadi kalau saya buka banyak tab masih oke. Kalau untuk panas ya itu tadi ya, karena saya nggak pernah main game di laptop ini, jadi jujur aja saya nggak merasain panas yang berlebih. Cuman buat kalian yang mungkin punya SKU yang Core i3 dan digunakan untuk bermain game secara terus menerus, kalian bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian. Oke, jadi itu tadi adalah pengalaman saya menggunakan laptop Infinix. Kalau kalian tanya after sales, jujur aja punya saya ini belum rusak, jadi saya belum bisa klaim garansinya. Nantilah ya kalau udah rusak saya bakalan klaim. Garansinya ini 1 tahun. Atau dari kalian udah ada yang pernah klaim garansi dari Infinix ini, bisa tulis juga di kolom komentar pengalamannya untuk membantu yang lain. Dan kalau memang ada masalah biar Infinix ini bisa langsung berbenah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Budi and see you on the next video. Bye bye.